Oke, oke. Ane kuliah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya saya mau tanya apa kabar teman-teman? Baik ya. Alhamdulillah, Kak. Buat jauh hari nih, masya Allah. Semangat banget ya. Gimana kabarnya? Ah, Terusnya putus-putus ya? oh, enggak, Kak. Jelas. Oke, jelas. Gimana? Kabarnya Ah, sehat-sehat? nah, Alhamdulillah, Kak. Fisik sehat. Oke. Mental juga sehat berarti ya. Diusahakan. Kita lanjut ya. Jadi insya Allah teman-teman hari ini adalah pertemuan terakhir. Kenapa saya bilang spesial? Hari ini kita lebih ke arah sesi curhat sebenarnya. Sebenarnya apa aja sih yang dialami oleh para desainer itu, kesusahan itu di mana? Mungkin nanti kita ngobrol di sini. Terutama tentang bagaimana desain itu bisa jadi sampai akhirnya pemilihan warna itu seperti apa. Oke, sebelumnya saya pengen ngucapin teman-teman yang datang hari ini, insya Allah adalah orang yang eh, terpilih kali ya, karena saya ngekemas si pedas ini, pelatihan desain grafis hari ini secara beda. PPT-nya saya buat baru, lebih fresh. Uh, Sebelumnya saya mau nanya deh, ini mumpung yang open cam ternyata Ambet Jauhari. Ambet Jauhari pernah nggak sih ngalamin ngedesain, tapi warnanya kok butek gitu? Oh, ya pernah. Pernah nggak sih? Nah, habis itu juga bingung nih mau kemana ya, desain itu mau seperti apa, apalagi dari kanvas putih kosong gitu kan. Nah, ini solusinya nih sebenarnya. Nih teman-teman di sini bisa lihat di atas tuh ada Pinterest, Behance, Prefix, sama Instagram. Terus di bawah tuh ada teman-teman yang color palette. Ada color UI gradients, ada color lovers, sama Kurule. Nah, sebelumnya tahu nggak sih apa sih mood board sama color palette ya apa deh? Apa sih itu mood board deh? Bagi teman-teman. Salah nggak apa-apa. Eh, Kalau menurut saya, Kak, mood board itu kayak papan buat itu referensi. Oke. Okay. Elemen-elemen yang mau diaplikasiin ke desainnya ditaruh di mood board gitu. Okay. Berarti Mas Ahmad Jawari udah pernah buat ya mood board ya? Belum ke kalau Hmm. kalau Nah, prakteknya belum. kalau color palette tau lah, namanya color palette. Ya. Color Iya, palette, Kak. color palette. Itu Tahu kan color palette? ya, pewarna buat milih-milih warna. Ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini mood board. Tadi benar Ahmad Jawari bilang bahwa mood board itu isinya adalah referensi-referensi desain. Nah, referensi-referensi desain ini biasanya ngambil di mana sih supaya nggak stuck? Biasanya kalau saya pribadi tuh biasanya saya ngambilnya tuh di Pinterest, di Behance, di Freepik, kalau nggak di Instagram. Nah, ini teman-teman pasti sudah kenal sama Pinterest, Behance, Freepik, atau Instagram. Kalau di Pinterest ini sebenarnya gampang bikin mood boardnya. Ini sangat-sangat simpel, nanti bakal saya ajarin gimana sih cara buat mood board di Pinterest tanpa harus mendesain mood board. Lalu ada di Behance. Behance ini biasanya sifatnya tuh template, tapi sayangnya bukan di Figma. Biasanya Behance ini template-template yang sudah siap jadi untuk dibawa ke Photoshop, kalau nggak AI kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada namanya Freepik. Freepik itu biasanya juga isinya template-template. Yang terakhir ada Instagram. Instagram buat buat sosial media, tapi juga dalamnya banyak referensi-referensi desain yang bisa dipakai untuk mendesain. Dan Instagram ternyata bisa buat mood board loh, teman-teman. Itu gimana caranya? Nanti lanjut. Kira-kira Ahmad Jahuri pernah nggak nih pakai Pinterest, Behance, Private, Instagram buat bikin mood board, cari referensi deh? Pernahnya pakai yang mana? Kalau dulu saya gambar buat gambar gitu biasanya preferensinya pakai Pinterest. Uh, Gambarnya apa? Digital atau Ya, digital. main di mana? AI. Enggak, saya Medibank dulu. Ya, Oke, jadi tracing dari kertas dipindahin. paham. Lanjut. Nah, di sini ada color palette. Color palette ini sekarang zamannya udah canggih, teman-teman. Teman-teman itu nggak perlu yang namanya ngebayangin gitu, kayak orang primitif.
ini warna apa ya kira-kira cocoknya gitu ya. Nah, ternyata sekarang udah ada alat-alatnya. Pemilihan warna secara otomatis. Di situ ada color, ada UI gradient, color lover, ada Furule. Mas Ahmad, nih pernah nggak sih kayak lagi milih nge-stuck pilih warna? Biasanya kayak gimana sih solusinya biasanya? Kalau lagi nge-stuck sama pilih warna tuh? Kalau nge-stuck, kalau yang baru kemarin dikasih tahu itu pakai Adobe Color CC. Tapi kalau yang pernah dipakai itu kayak nyari aja di website gitu, buat itu, buat cari tahu Kalau kode warnanya. color palette gitu ya. Ya, Biasanya tuh kalau di color palette tuh cuman satu nggak sih? Maksudnya warna bulat satu gitu. oh iya. Hmm. Iya kan? Nah, UI gradient udah pernah dengar? Oh, belum pernah pakai, tapi pernah dengar. Ah, belum pernah ya. Iya, UI gradient tuh enak. Di situ dia nyediain beberapa template gradient antara perpaduan dua warna atau tiga warna dan enak dilihat. Nah, salah satunya ini saya pakai sekarang. Ini kalau bisa lihat ini ada warna ungu, terus atasnya ada ungu muda. Ini saya ngambil dari UI gradient. Kalau ini jadi lebih enak dilihat seperti itu. Ini saya buat simpel aja sih sebenarnya. Kita lanjut. Nah, gimana sih cara buat mood board sama color palette seperti itu? Cara buat sama color palette mungkin saya tutup dulu kali ya. Oke. Ini saya stop share. Sebentar. Oke. Saya share screen lagi mana? Nah, udah muncul belum? Sudah, Kak. Udah ya? Nah, jadi di sini tuh kita sebenarnya bisa bikin mood board tanpa harus bikin papannya. Biasanya kan kita suka ini nih, nyari misalnya ini contoh mood board ini. Suara saya nggak putus-putus kan ya? Ini sudah jaringan ini Tidak. gimana? Nah, ini contoh-contoh mood board nih, teman-teman di sini. Jadi kayak misalnya contoh mood board dari interior rumah. Biasanya mereka nyatuin semua referensi-referensi untuk membangun sebuah satu karya. Itu mood board tuh kayak gitu. Nah, biasanya kan ini kita buat kayak gini-gini ya. Ini kayaknya agak ribet karena kita harus pertama buka aplikasi desainnya, kedua kita gambarnya kita kecilin atau kita gedein segala macam dan lain-lain. Akhirnya itu sebenarnya bikin kerjaan lebih berat. Sebenarnya ada yang cara lebih simpel lagi. Teman-teman tinggal ke akun Pinterest, teman-teman. Nah, di sini saya itu udah bikin beberapa mood board. Di sini ada mood board tentang poster desain layout. Terus saya juga pernah buat mood board PowerPoint atau gathering. Jadi teman-teman nih caranya gampang. Mood board itu kan isinya adalah referensi-referensi desain. Nah, teman-teman tadi tinggal ke buka pinterest.com ini, habis itu teman-teman buat akun, habis itu teman-teman klik profil akunnya. Setelah diklik, teman-teman tinggal klik nih tanda tambah di sini. Teman-teman buat papan atau mood board. Udah, tinggal kasih nama misalnya uh, money manipulation bisa, ya kan? Ini kita buat, ini kita sesuai dulu nanti. Nanti teman-teman tinggal di sini tinggal cari aja, misalnya terkait dengan manipulation design. Nah, nanti dari manipulation design ini teman-teman bisa lihat nih beberapa referensi-referensi di sini, teman-teman tinggal pilih aja. Misalnya teman-teman mau di sini. Nah, ini nanti simpannya nih teman-teman tinggal pilih nih ke manipulation design. Akhirnya disimpan. Jadi kan. Nah, nanti teman-teman mau nyari lagi ke bawah lagi cari seperti itu. Ataupun saya dulu kalau lagi bikin logo, biasanya saya cari referensi di sini. Misalnya saya buat logo desain. Nah, di logo desain ini biasanya saya pilih salah satu ini. Enaknya di Pinterest, itu pasti selalu muncul di bawahnya yang selalu berkaitan ya kan. Pasti teman-teman pasti pakai Pinterest selalu. Nah, nanti ya udah. Kalau misalnya ini berasa cocok, nanti tinggal teman-teman taruh di ini. Nah, misalnya saya tadi kan manipulation design.
Manipulation design ideas. Misalnya kayak gini, habis itu nanti misalnya saya buat beberapa ya, saya taruh di sini. Habis itu misalnya yang sejenis lagi, mau tambah yang ini, salah. Mau tambah yang ini. Nah, tadi kan kita udah kumpulin beberapa manipulation design. Nah, sekarang kita tinggal balik lagi deh ke tempat kita nih. Nah, ini dia. Nah, akhirnya jadi deh di sini nanti ada beberapa referensi. Terus juga teman-teman ya tinggal lihat aja nanti. Jadi misalnya di tab sebelah kirinya itu ya isinya adalah Pinterest, sebelah kanannya aplikasi desain teman-teman. Seperti itu. Lalu tadi mana gitu. Oke. Terus tadi gimana sih cara buat? Nah ini kan di Pinterest, ternyata di Tumblr nggak bisa buat. Ini saya pakai akun, maaf nih. Di sini jadi gini. Teman-teman, ini kalau di komputer, di HP juga bisa. Intinya teman-teman ke profil teman-teman. Habis itu ke ini nih, ke tab save. Save tuh isinya tuh adalah postingan-postingan yang kita save. Biasanya gitu kan Instagram. Ya udah kita klik aja si save, nanti bakal dia lari ke sini. Tinggal tulis new collection misalnya apa? Graphic design. Ada. Udah nanti ini kita done. Nanti ya kayak biasa. Nanti teman-teman tinggal cari poster-poster yang ada di explore. Itu nanti teman-teman tinggal save-nya ke graphic design atau ke mood board kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk mood board yang kayak modelan kita buat papan itu sebenarnya bagus, tapi itu sebenarnya udah primitif. Karena agak ribet kalau menurut saya. Lebih baik kayak gini, jadi teman-teman tinggal ngumpulin aja, klik save segala macam. Dan sini juga enak sih, teman-teman ya bisa kasih catatan juga di sini sebenarnya apa aja yang mau diambil. Misalnya dari sini konsep apa yang mau diambil, misalnya dari lightning, terus dari sini apa konsep yang mau diambil, terus dari yang ini apa sih konsep yang mau diambil, seperti itu. Oke. Nah, itu gimana cara buat mood board. Nah, selanjutnya adalah gimana cara buat color palette. Berarti kita ke Figma. Kelihatan nggak ya Figma di sana? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Berarti pertama gini. Ini teman-teman nih, nanti kan udah kekumpul nih semua apa namanya, semua referensi yang udah teman-teman kumpulin. Enaknya di Figma, teman-teman nih tinggal klik kanan, habis itu salin gambar atau copy image ya kalau pakai bahasa Inggris. Nanti tinggal disalin, nanti langsung masuk ke Figma. Tinggal Ctrl V atau di paste. Gitu. Nah, nanti pas udah masuk semua, misalnya udah masuk semua nih beberapa desain ya. Salah. Saya udah masuk beberapa desain, misalnya tadi dari 3 tadi. Salin gambar, terus masuk ke Figma lagi. Segala macem. Ini juga salin. Terus ini udah semua nih. Nah, sekarang tinggal bikin namanya color palette. Misalnya teman-teman color palette-nya juga ternyata ambilnya dari sini juga nih. Itu nggak perlu pusing. Sebelumnya udah pernah diajarin kan deh? Udah pernah diajarin belum cara ngambil warna dari Figma secara otomatis? Kalau otomatis nggak tahu, tapi yang copy kode warna kan? Copy kode warna dari sini. Iya. Oke. Cara ngambil otomatis juga ada sebenarnya. Yang anggapnya bisa ada suatu desain ya, kotak ini. Teman-teman misalnya mau ambil warna dari sini atau apa aja gitu misalnya kan. Yang diambil circle. Oke. Nah,
Oke, ini misalnya. Ternyata di sini kita fokus di sini ya. Misalnya ternyata di ini ada warna yang namanya itu warna merah-merah pasir. Ini warna apa sih? Udah tau kan nih caranya? Ini begini tinggal klik. Udah tau kan? Iya, Kak. Ya. Nah, itu salah satu caranya. Itu untuk teman-teman kalau ngambil referensi dari mood board warnanya. Ntar ke sini, habis itu ntar ambil hijaunya di sini, dan seterusnya itu sama semuanya. Itu sama. Begitu juga di sini dan di sini. Itu gimana cara ngambil warna yang diambil dari uh, si foto yang udah kita temuin seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalnya uh, teman-teman itu mau ngebuat apa namanya? Ngebuat sebuah desain tapi dari kanvas putih dan warnanya ini juga belum ada seperti itu. Nah, ini ada salah satu kado yang saya buat. Ini buat wallpaper matball sebenarnya. Nah, ini warna ini nih, saya tuh nggak tahu referensinya mau kemana karena pada lihat nggak ada yang cocok. Yaudah, akhirnya saya lari ke aplikasi yang tadi saya sediain. Tadi mana sih? Uh, 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 salah. Nah, ini tadi udah saya sediain di sini. Nah, di Pinterest ini kita ada dua, jadi ada Pinterest, ini buat mood board, nah ini buat color. Nah, jadi untuk di color itu sebenarnya ada beberapa. Nah, di sini dulu namanya tuh color ya, sekarang namanya colors pakai S. Tapi ini isinya. Dulu tuh namanya color atau colores yang nggak tahu cara bacanya. Intinya itu. Nah, ini adalah uh, color palette yang sifatnya tuh cuma satu warna, warna solid, bukan warna linear. Linear tuh maksudnya gradient. Nah, di sini masih satu warna. Ya udah, ini teman-teman tinggal copy aja, nanti masuk ke sana. Dan ini juga bisa diganti warna segala macam. Atau misalnya teman-teman di sini juga bisa yang namanya tuh apa sebutnya, generate si warna ini secara otomatis, teman-teman tinggal refresh aja. Nah, di sini teman-teman nih bisa start generator. Ini tampilan awalnya nih. Tampilan awal dari si color palette. Jadi buat teman-teman yang bingung color palette gimana, nanti cocoknya antara warna satu warna lainnya bisa di sini. Bisa start generator. Ini nggak start generator, nanti langsung masuk ke warna yang direkomendasikan sama mereka seperti itu. Ini untuk colors. Sampai sini ada mau tanya nggak dari colors? Colors dari word. Ada mau tanya nggak? Ada nih. Oke, kalau nggak kita lanjut dulu ya. Nah, terus di sini ada color sisi. Udah tahu kan cara pakainya ada color sisi? Oke. Di sini apa sih sebenarnya kelebihan dari ada color sisi? Di situ sebenarnya teman-teman bisa tahu gimana sih warna yang kontras. Jadi teman-teman kalau desain itu tuh, bentar nih, mana ya? Silvari desain saya. Mana sih pikirnya? Desain saya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ngedesain itu tuh ada warna yang namanya tuh tekniknya gitu. Jadi ada warna yang jadi dominan sama juga ada warna yang nggak menjadi dominan. Kalau nggak salah itu ada tekniknya 60 30 sama berapa gitu. Jadi warnanya itu nggak ini semua. Bentar. Mana ya? Bisa lebih lanjutkan. Udah sini. Jadi teman-teman waktu memilih warna itu ada tekniknya juga sebenarnya. Jadi kita harus tahu mana yang jadi dominan, mana yang jadi warna primer, mana yang jadi warna sekunder. Seperti itu.
hari ini kok agak lama. Nah, udah kelihatan belum ya? Sudah Kak. Oke. Nah, ini salah satu area logo saya ini produk minuman teman-teman. Nah, gimana sih cara ngebuat warna-warna yang jadi dominan tuh yang mana, mana warna yang akhirnya bukan jadi dominan seperti itu. Kayak misalnya dan juga desain itu biasanya ada simbol simbolik. Kenapa sih logonya tuh seperti atau misalnya lambangnya tuh seperti ini dan warnanya seperti ini. Kalau menurut Ahmad Jawahari, eh kalau dibedah nih, menurut gambaran dari Ahmad Jawahari, ini kayak gimana sih maksudnya? Logo ini menggambarkan apa sih sebenarnya? Eh, kalau kalau kata saya lihat logo ini bebas saja ya Kak. Iya ya. Eh, Pertama yang saya lihat ini kan bentuk dasarnya ini bulat ya. Nah, jadi Iya. ngegambarin fokus. Terus di minumannya itu ada laut di belakangnya. Jadi eh, apa yang digambarkan di sini itu minuman ini pasti nyegerin gitu. Itu Kak. Iya. Oke. Udah tepat, tapi ada juga yang kurang. Dari ya pertama dari warna biru ya, biru biru ngambil laut. Nah terus ini ada warna oranye tuak sampai ke oranye muda, ini gambarin bahwa minuman ini seperti ini nanti. Terus di tengah-tengah ada nama si produk nih Hanyut bacanya. Ini adalah produk yang isi minuman itu ciri khasnya si Hanyut, nah rasanya tuh kayak gitu. Hmm. Kayak bisa terus lanjut. Nah di sini udah saya jelasin sebenarnya. Jadi ini loh produk yang isinya tuh seperti ini dan macam. Nah, terus biasanya kalau desain juga teman-teman harus bisa nih eh, warna-warna kontras ini kan saya kasih lihat. Anggap si warna putih, berarti kontrasnya warna hitam. Maksudnya apa? Supaya si warnanya ini jelas. Kita mau ngasih unjuk nih desain kita loh. Ini letak-letaknya tuh di sini loh. Jadi teman-teman juga harus kontras. Warnanya jangan sampai bertabrakan dalam arti nyaru. Hampir sejenis akhirnya nggak kelihatan. Ini sebenarnya apa sih seperti itu. Lanjut. Nah, ini kan kayak misalnya kayak warna hitam ini kan lebih cocok sama warna original atau yang coklat ini cocoknya sama logonya seperti yang warna putih seperti itu. Nah jadi kurang lebih tuh kayak gitu. Kita sekarang lanjut penggunaan color palette secara otomatis. Nah yang tadi saya bilang ada warna si dominan sama yang nggak dominan. Enaknya di Adobe Color ini teman-teman tuh udah tahu warna mana yang bakal kontras, warna mana yang bakal nyaru. Seperti misalnya kita di Adobe Color sisi ini menggunakan analog, ya ini teman-teman tinggal geser-geser aja nih. Nanti bakal kelihatan warna ini adalah warna yang kontras dan siap dipakai. Jadi cara ngeliatnya itu cara bacanya ya nyebrang sini dari ini ke sini. Jadi dari si kuning ini ke ungu, dari si biru ini ke sini, atau bisa dari sini ke sini. Jadi dua warna yang dipakai ini harus berseberangan seperti itu. Jadi supaya warnanya itu tidak tabrakan kayak gitu. Nah terus juga di sini ada gimana sih cara buat warna tapi shadow seperti itu. Kayak contohnya tadi yang saya buat salah. Nah, eh teman-teman di sini bisa lihat warna ungu yang ada di sebelah kanan itu di baliknya itu ada shadow warna ungu gelap. Nah, si warna ungu gelapnya ini adalah warna yang saya pakai supaya gambarnya lebih realistik. Caranya gimana? Tahu warnanya itu supaya kelihatan kayak shadow atau supaya kelihatan 3D? Ya salah satunya adalah dengan cara ini gunain Adobe Color CC. Sekarang zaman udah canggih, kita udah bukan orang primitif lagi yang apa ya warnanya gitu. Ini udah tinggal digeser-geser aja. Oh ternyata kalau misalnya warna warna ini ternyata bayangannya tuh warna si ini kayak gitu. Jadi nah terus juga di sini uh, warna bayangan merah ternyata merahnya itu seperti ini loh bayangannya seperti itu. Jadi ini sebenarnya udah enak teman-teman. Teman-teman tuh tinggal pakai aja. Nanti ya kode warnanya tinggal ini aja. Ctrl A, di Ctrl C, di copy, terus masukin deh
ke programnya seperti itu. Terus juga di sini juga ada yang trends tuh apa sih warna yang lagi ngetrend ya? Ya teman-teman juga bisa lihat di sini segala macam sih sebenarnya. Nanti teman-teman silakan ulik-ulik sendiri terkait ada color. Karena jelasin cara teori itu nggak asik sebenarnya, enakan praktek. Apalagi desain, ya nggak? Desain itu enakan praktek sebenarnya. Sekarang lanjut ke UI gradients. Pernah lihat nggak di website? Belum. Udah pernah lihat belum website ini? Belum ya sama sekali. Sama Belum. sekali. Teman-teman yang lain? Belum ya? Oke. Ini adalah website yang paling enak buat bikin gradient, teman-teman. Kenapa saya bilang paling enak? Ya teman-teman tinggal pilih-pilih aja di sini. Suara saya putus-putus nggak ya? Takutnya putus-putus banget soalnya. Enggak Nggak putus. ya? Oke, jadi teman-teman di sini tuh tinggal pilih aja sebenarnya. Misalnya si warna oranye ini, gradientnya mana yang cocok buat desain kita misalnya gitu. Nanti ya teman-teman misalnya pilih salah satu. Mungkin ya kalau warna favorit saya tuh yang mudah-mudahan tuh adem-adem gitu misalnya. Contohnya tuh misalnya, nah ini warnanya tuh kuat. Ini pendapat saya, jadi warnanya tuh kuat, enak dilihat, tapi juga adem gitu. Karena apa ya, dua warnanya kuat gitu. Nah, ya nanti teman-teman tinggal klik aja, itu udah pasti ke copy. Nanti kita tinggal masuk ke Figma-nya. Ya nanti terus teman-teman misalnya buat ini kan kayak gini ya. Ini teman-teman udah tahu kan ya cara ganti, ini kan masih warna solid, terus diganti ke linear, jadi supaya ini gradient. Udah tahu belum? Udah Kak. Halo, cek cek. Udah Udah ya? Kak. Oke. Nanti ini tinggal di paste aja, nanti ini masuk ke sini. Oke. Nanti ini masuk ke sini, habis itu nah terus warna yang kedua itu nanti diklik lagi tuh. Itu udah langsung ke copy, terus masuk lagi ke Figma-nya. Nanti kita masuk ke warnanya lagi, kita masuk ke warna sini. Oke. Nah, ini ada salah satu trik dari saya. Ini kan warnanya terlalu kaku ya, maksudnya cara gradiennya. Ini kalau teman-teman tuh kalau bikin gradien, ini si kotaknya harus di luar. Supaya tuh warnanya tuh lebih natural. Kalau misalnya teman-teman terlalu dekat kayak gini, dulunya di dalam, itu terlalu apa ya? Terlalu kaku. Jadi teman-teman kalau itu teknik itu adalah di luar. Tarik garisnya di luar. Itu jadi deh seperti ini. Nanti teman-teman tinggal desain apa? Kayak improvisasi itu bisa dipelajari sendiri seperti itu. Jadi teman-teman tuh cara milih warna seperti itu. Itu untuk teknik penggunaan si ini. Terus juga bisa ya untuk radial. Tinggal ditukar aja. Nah, jadi kalau ini selalu ditarik keluar. Pokoknya jangan pernah masuk ke dalam dua-duanya kayak gini. Itu nanti pasti warna itu bakal kurang banget. Jadi selalu ditarik keluar. Supaya apa? Supaya warna itu lebih natural dalam perdesainan seperti itu. Oke, apalagi ya? Oke deh, paling mungkin itu aja sih. Cepat banget ya hari ini. Nggak sampai karena emang kita tinggal set kelar gitu. Jadi ini warna yang sebenarnya ini skillnya simple tapi sangat berpengaruh buat desain teman-teman. Oke deh, mungkin itu sih yang bisa aneh sampaikan terkait bagaimana sih cara pemilihan warna dan bagaimana cara pembuatan mood board yang simple tanpa teman-teman tuh harus kayak bikin kotak ini dulu nanti masukin gambarnya terus bikin terus segala macem. Itu cuma buat kreasi aja tapi pada intinya mood board itu adalah papan referensi. Oke deh, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Saya Kak. Ya. Tadi kan yang gradien ini cuman 2 warna ya. Itu Ya. cara nambahinnya lagi gimana? Misalnya di Oh, nambah. gradiennya itu 2 Sip. warna. Ini ya. Ini kan cuma dua warna ya. Ya. Ini tinggal klik nih. Tahu kan nih cara cara ganti radial calendar itu tahu kan? Tahu ya? Oh iya. Tahu kan ya? Ini tinggal klik aja nih di sebelah kotak biru.
Tuh, nambah lagi deh. Jadi kita mau nambah warna apa nih? Oh. Nah, ini lebih ke kecil lagi warnanya. Asik. Nanti kalau mau nambah lagi 4 warna, klik aja di sini. Gitu. Oh, jadi di garisnya ya, Kak? Ya, betul. Atau misalnya kita mau bikin, nah nanti di sini susah aja, teman-teman harus dicoba-coba sih. Angular itu maksudnya kayak gimana segala macam. Atau misalnya ini juga diamond seperti apa. Nanti di sini juga teman-teman sebenarnya bisa bikin gimana sih cara bikin warna gold. Nah itu kan warna gold, gimana cara buatnya benar-benar gold yang hidup itu teman-teman bisa pelajari. Dan cara nambah warnanya tadi kita di klik aja dari sini tuh. Nah ini nambah warna semua nih dari itu. Cara penambahan warnanya Ya. dalam Terima fitur. kasih, Kak. Iya siap. Teman-teman lain ada yang mau ditanyakan tidak? Sebenarnya desain itu nggak ribet teman-teman. Desain itu cuman satu intinya warna sama referensi. Udah itu aja sebenarnya. Karena sifat desain itu cuman Oh iya, Kak, satu lagi. ya. Itu yang di Pinterest itu yang buat mood board itu dia langsung tertata nggak? Maksudnya kan yang kalau yang lihat di contoh-contoh mood board itu dia tertata preferensinya itu ukurannya. Kalau bikin di Pinterest buat mood board itu langsung tertata nggak? Ya, mana ya? Um, paling sih nanti jadinya nih dia kurang lebih kayak gini. Bener. Ya paling nanti jadinya kayak gini sih. Kalau misalnya, jadi lebih ke arah desain itu seperti apa dan segala macam. Karena kalau saya lebih membalikkan ke maksud daripada mood board itu apa gitu untuk Oh, referensi desain. oke Kak, terima kasih. Sip. Ada lagi ya teman-teman? Ya semoga teman-teman apa yang didapat cuma hari ini ya bermanfaat lah. Pokoknya inti desain tuh cuman ini doang teman-teman, 3 huruf: amati, tiru, modifikasi. Udah nih 3 doang. Sebenarnya inti desain itu doang: amati, tiru, modifikasi. Gitu. Nanti di dalamnya ada cabang-cabang lagi. Ada 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 warna sama shape atau si bentuk. Udah gitu doang. Kan kayak misalnya ya ini kan intinya ada warna sama si shape kayak gitu. Oke deh. Oke itu sih yang saya. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Apa kita langsung masuk ke ini tugas, gimana cara ngerjain tugasnya untuk mood board sama color palette? Oke, jadi nanti kita bahas di ini deh. Ini sih. Wait. Kita coba langsung masuk gimana sih cara ngerjain tugas. Gimana sih cara bikin mood board sama color palette seperti itu. Udah deh, berhasil. Any question dulu pertanyaan. Ya, nanti kita ke tugas. Gimana sih cara buat tugasnya nanti? Ya. Nah, uh,
nanti teman-teman di tugas pertemuan 4-nya itu adalah teman-teman itu cari referensi desain teman-teman itu apa aja melalui aplikasi yang tadi udah saya kasih ya. Ya kayak tadi ke misalnya ya tadi Pinterest lah ya. Tadi Pinterest. Nanti teman-teman di Pinterest, habis itu nanti di bawahnya itu adalah kode-kode warna daripada desain teman-teman. Jadi misalnya gini, jadi nanti basisnya itu berbasis link. Misalnya siapa nama misalnya gini, namanya misalnya buat di ya uh, nama Noah Alfatan. Habis itu nanti teman-teman tinggal buat di sini link apa namanya, link Moodboard. Bisa mau pakai Instagram juga bisa, mau pakai Pinterest juga bisa. Itu nanti kebebasan dari teman-teman. Nanti teman-teman tinggal buat ini aja nih. Ini di Ctrl C atau di copy, masuk ke sini. Oke, habis itu nanti warna apa aja sih yang dipakai misalnya, colornya. Nah itu nanti teman-teman tinggal buat aja. Warna yang pertama nanti misalnya kodenya apa, misalnya pagar 0000. Terus warna kedua misalnya pagar 878 I misalnya gitu. Dan seterusnya kayak gitu, jadi kurang lebih. Karena kita sekarang mainnya adalah di Moodboard sama color palette. Dan color sama si Moodboard ini harus sesuai. Jadi teman-teman harus jelas warnanya itu apa yang mau dipakai, desainnya mana sih yang mau di desain apa yang mau dibuat gitu. Nanti teman-teman moodboardnya dikasih nama, misalnya moodboardnya mau bikin desain A, berarti ya cari referensi tentang A, dan warnanya itu harus jelas, arahnya tuh kemana. Jangan sampai ngelebar, ntar ada warna merah, ada kuning, hijau, sampai kayak Magic Hibinio, semua warna dimasukin, maksudnya gitu. Jadi harus jelas desain ini warnanya mau kemana. Mungkin itu teman-teman yang bisa sampaikan terkait pertemuan 4 dan tugasnya itu seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Oke deh, kalau misalnya nggak ada, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait pelatihan desain grafis, dan ini merupakan sekaligus penutup. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak mentornya bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi seorang desainer grafis, karena merupakan salah satu pekerjaan masa depan. Ya nggak tahu teman-teman lihat outputnya dari mana, atau mungkin dari uang atau mungkin sebuah karya, karena dua-duanya sama-sama gila. Karena desain grafis juga karya itu bagus, enak dilihat, dan juga kalau kita dari sisi cuan, saya ngeliat ada orang satu desain itu harganya $5.000 sekali dapat, lima berapa ya, pokoknya puluhan juta lah, 2 digit, dan itu di snapgram sama dia. Jadi itu salah satu puncak terbesar mungkin ya untuk teman para desainer grafis. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa anda sampaikan. Mungkin anda pamit undur diri. Namanya Noah Fatah Ahmad Putra selaku mentor pedas pelatihan desain grafis, dan silakan tugas saya dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oh iya, foto dulu kali kita nih, nyalain kamera. Foto dulu. Ya, ada lagi yang mau di kamera. Bentar, bisa lagi pas di pintu. Oke, ada lagi yang punya kamera?
Oke deh, kawan lagi. Sip, sami-sami. Semoga bermanfaat. Nah, ini kalau Mahira mau open kan enggak? Ya udah. Oke deh. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi nih. Bentar. Oke, sekali lagi kali ya. Oke, senyum sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Oke deh. Terima kasih kepada teman-teman, juga saya terima kasih saya ucapkan kepada Kak Muhammad selaku mentor saya juga di pelatihan desain grafis ini. Oke deh, goodbye. See you. Terima kasih Kak Noah. Terima kasih Kak. Izin pamit ya, jangan lupa tugasnya.